Karena pelaksanaan pilkada serentak sudah selesai, maka sekarang fokusnya adalah bagaimana mengawal proses penghitungan suara. Dan kita punya alat bantu yang namanya Sirekap. Pernah digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan nama yang berbeda ya, tapi pada saat Pilpres namanya Sirekap dan sempat memunculkan kegaduhan karena terjadi perbedaan-perbedaan hasil. Nah, untuk pilkada serentak kali ini, Kang Saan karena posisinya ada di komisi yang membidangi soal pemilu ini, Kang Saan, apakah penting sebetulnya alat bantu seperti Sirekap? Ya bukan untuk acuan hasil resmi, tapi untuk membanding apakah penting terutama untuk memantau bagaimana pergerakan di Pilkada Jakarta yang selisihnya itu antara 1 atau 2 putaran. Ya kan banyak tuntutan ya publik terkait dengan soal digitalisasi. Publik ingin tahu hasil pilkada itu secara lebih cepat sebenarnya. Yang kedua juga dia ingin mengikuti. Nah, sementara rekapitulasi manual sebagai rekapitulasi resmi itu kan berjenjangnya itu kan jenjangnya tinggi banyak sekali kan itu loh jenjangnya. TPS ke PPK, ya. Nanti dari PPK ke tingkat kota, kabupaten, dari situ nanti masuk ke provinsi kan itu loh. Nah, Sirekap ini di DPR dengan penyelenggara dan pemerintah itu disepakati menjadi alat bantu. Alat bantu dalam konteks nanti transparansi. Jadi publik bisa mengikuti tuh jalannya suara. Betul. Tapi dia bukan hasil resmi, tetap rekapitulasi manual itu menjadi hasil resminya. Nah, yang dituntut oleh kita terhadap KPU itu kan soal kecanggihannya, soal biasnya kan gitu loh kan. Karena misalnya dulu waktu pileg itu kan banyak problem. Banyak problem itu tiba-tiba suara seseorang naik tinggi gitu kan, oh ini drop tiba-tiba dia nggak bergerak gitu kan. Nah itu kan biasanya soal ininya aja kan di situ. Tapi memperbaiki dari waktu ke waktu terkait dengan Sirekap yang nanti kita pelan-pelan bisa mengarah kepada sistem yang digital, apakah pakai rekapitulasi elektronik gitu misalnya kan, itu menjadi alat resmi, tapi sebagai alat bantu tetap menurut saya masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan ya, tapi tetap harus disempurnakan. Disempurnakan. Oke, kita bersiap berbicara lebih maju tanpa ingin mendahului KPU, tapi tentu saja saya yakin bahwa masing-masing kubu ini meskipun sudah ada klaim kemenangan, yakin 2 putaran, masing-masing tetap akan berstrategi untuk memasuki kemungkinan terburuk. Namanya kita berpolitik harus siap dengan skenario yang terbaik maupun skenario yang terburuk. Nah, Mas Asrio, apabila sampai terjadi 2 putaran di Pilkada Jakarta, apakah masih akan menggunakan cara-cara seperti yang terjadi di penyelenggaraan sebelumnya, yaitu mengandalkan endorsement? Karena kita tahu di Jakarta, RK Suswono juga mendapatkan endorsement. Banyak lagi sebenarnya ya, dari Pak Prabowo ada, dari Pak Jokowi ada, tapi ternyata angkanya jauh dibandingkan Pramrano. Strategi baru apa yang akan dipakai di putaran kedua nanti apabila itu terjadi? Ya, Mbak Zilvia, ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang dinamika yang terjadi hari ini adalah pemilih-pemilih kita bukan hanya yang berada di Jakarta, tapi di provinsi, kabupaten seluruh Indonesia telah menjadi semakin kritis. Maka daripada itu yang perlu kita persiapkan adalah tentu saja mempertajam program-program kerja dari pasangan RK Suswono. Tetapi yang tidak kalah penting, Mbak Zilvia, adalah perlu kita ingat, pemerintah daerah juga adalah mengemban peran sebagai ujung tombak untuk menyukseskan program-program dari pemerintah pusat. Maka daripada itu saya yakin seluruh masyarakat di seluruh Indonesia dan terutama yang berada di Jakarta sangat akan ingin memilih, mengetahui paslon-paslon mana yang akan dengan serius akan memperjuangkan dan menyukseskan program-program dari Presiden Prabowo. Maka daripada itu dan kami optimis pemilihan di DKI Jakarta ini akan memasuki putaran yang kedua, maka di putaran kedua dalam rangka menyambut putaran kedua kami akan mempertajam strategi-strategi yang akan menyukseskan program-program dari Presiden Prabowo. Oke. Kenapa Mas Hensat kalau kita bandingkan dengan Banten tadi pada sepakat bahwa endorsement Prabowo sebegitu signifikannya berpengaruh di Banten. Tapi kenapa di Jakarta tidak? Ya, karena kita susah cari alasan tuh Banten itu. Adanya yang di ujung ya endorsementnya Pak Prabowo. Dan ya itu tadi kalau dari hasil disertasi ya satu-satunya yang memperkuat itu ya modal sosial tadi itu. Termasuk endorsementnya Pak Prabowo. Tapi di Jakarta kan berbeda. Rasionalitasnya tinggi dan kritis.
Tapi ada satu hal yang memang mengkhawatirkan dari Pilkada Jakarta kemarin. Tingkat partisipasinya rendah sekali, hanya 52-53%. Itu memang membuat kalau memang nanti ada putaran kedua, ini hasilnya bisa berbeda juga, tapi bisa juga sama. Hanya memang sejarah mengatakan kalau yang menang di putaran pertama itu biasanya putaran kedua kalah. Nah, apakah itu nanti berulang seperti itu atau tidak? Hanya memang yang juga perlu jadi catatan pada saat nanti putaran kedua terjadi di Jakarta, pilkada di daerah lain kan sudah selesai. Sehingga kekuatan-kekuatan yang memang dipersiapkan misalnya untuk Sumatera Utara, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu bisa tubruk lagi di Jakarta. Konsentrasinya langsung ke Jakarta. Dan hasilnya bisa macam-macam gitu. Memang ini sebetulnya ujian penting ya buat KPU sebagai IO dan kemudian Bawaslu sebagai wasitnya. Ini kira-kira hasilnya 1 putaran atau 2 putaran. Karena di Indonesia ya terkenal sekali yang menentukan menang kalah itu bukan rakyat, tapi yang tukang ngitung. Gitu ya. Sehingga ini kita tunggu nih, si tukang ngitung ini pengennya 1 putaran atau 2 putaran, karena kan tipis sekali. Dan hanya satu orang aja nih yang pembedanya kan, 50% plus 1 suara si orang ini. Jadi ya kita tunggu nanti apakah akan berbeda hasilnya dengan quick count atau mirip-mirip dengan hasil yang diklaim-klaim tadi. Ya nanti kita lihat. Tapi memang kalau terjadi di putaran kedua itu bukan cuma seru, bisa juga berbeda hasilnya. Tapi saya himbau pada pasangan calon yang memang berlaga, tolong ditingkatkan partisipasi masyarakat. Ini saya menduga ya, karena kan loyalisnya Ridwan Kamil ini kan kuat sekali. Kecintaan kepada Ridwan Kamil ini kuat sekali. Begitu Ridwan Kamil ketahuan nyoblos di Bandung, jangan-jangan loyalisnya pada ikut semua ke Bandung. Sehingga yang partisipasi di Jakartanya kecil. Jadi menurut saya, Sylvia, saya encourage nih Ridwan Kamil dan Suswono ya. Kalau nanti masuk ke putaran kedua, pindah KTP. Pindah KTP lah. Di Jakarta aja gitu. Sehingga satu, partisipasinya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, lebih semangat pemilih-pemilihnya untuk memilih gitu ya, untuk memberikan suaranya. Karena 53-52% di Jakarta. Kemudian ada pemenangnya gitu misalnya, dia hanya dipilih 50% lebih dikit doang orang Jakarta. Menurut saya sih nggak keren gitu. Ya mudah-mudahan lah. Nanti ya kita lihatlah itu menangnya yang mana 1 putaran atau 2 putaran. Oke, baik. Sylvia, saya mumpung ingat ya, 2 hal. Soal real count yang dikutip oleh paslon nomor 3, saya kira KPU wajib menjelaskan ini kepada publik. Karena ini sudah diklaim hampir 100%, dan nomor 3 itu sudah lebih dari 50 sekian plus. Dan wajar kalau kemudian mereka itu mengklaim ini bagian dari serkap dari KPU. Per hari ini KPU Jakarta tidak pernah menjelaskan apapun terkait itu. Apakah itu data valid, apakah data yang masih sifatnya verifikatif, atau masih fluktuatif. Betul bahwa serkap itu adalah alat bantu, tapi kalau ini dijadikan legitimasi untuk mengklaim 1 putaran, bagi saya KPU dalam konteks ini harus bisa menjelaskan itu. 50,7 itu kan sudah 1 putaran. 007 maksudnya, 50,07 itu 1 putaran definitif, dan itu yang diklaim oleh Seno. KPU. Tapi angka 50,07 itu tidak dari KPU. Itu serekap kan Enggak, Sirekap tidak mengatakan 50,07. Ya Realcom itu tadi yang disebut oleh Seno. Di Sirekap itu adanya formulir C hasil. Sudah Setiap di-upload TPS. 100% Iya. gitu. Lalu hitung sendiri. 50,07 itu ngitung sendiri. Hitung sendiri. Bukan dari KPU. Kan kayaknya tadi real dari KPU. Iya, itu alat bantu dari KPU. Nah, itu. Kemudian hasilnya itu 50,07%. Nah itu alat bantunya dari KPU. Ini bukan internal loh. Rujukannya ini sudah dari KPU. mencatut KPU. Di berita online juga disebutkan bahwa itu yang disubmit di informasi di KPU disebutkan 50,7. KPU saya kira perlu mengkelirkan kesimpang siuran ini. Per hari ini KPU hanya menyatakan tunggu keputusan resmi, hitung manual berjenjang apakah Jakarta 1 ataupun 2 putaran. Nah soal endorsement Sylvia, saya agak berbeda soal melihat Prabowo Subianto. Mungkin Pak Prabowo Subianto menunjukkan bersama dengan Ridwan Kamil dengan makan bersama, makan malam, tapi endorsementnya tidak diberikan secara terbuka seperti Lutfi ataupun Andra Soni. Jadi publik melihat ini bukan endorsement secara terbuka, justru yang kelihatan memberikan endorsement dukungan terbuka ke RK di Jakarta hanya Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Sesaat sebelum masa tenang memang ada surat semacam edaran, ajakan kepada warga Jakarta yang tanda tangannya, katanya itu Prabowo Subianto.
di-endorse oleh Raffi Ahmad, tapi kan sehari setelahnya di take down. Dan itu dianggap tidak clear sebagai sebuah dukungan politik. Saya menduga mungkin Prabowo Subianto melihat RK itu bukan kader Gerindra, karena rata-rata yang di-endorse secara terbuka itu adalah kader Gerindra. Lutfi itu apapun kader Gerindra, Andra Soni itu kader Gerindra. Dan rata-rata yang di-endorse terbuka oleh Prabowo Subianto itu kemenangannya luar biasa. Itu kalau mau disebut sebagai elemen of surprise. Oleh karena itu saya membayangkan Prabowo itu bukan hanya sebatas ketua umum Gerindra, tapi melekat pada dirinya adalah seorang presiden yang setiap fatwa-fatwa politiknya, setiap sesuatu yang disentuh harus jadi emas, bukan jadi loyang. Kan itu yang saya baca dalam Pilkada Banten. Entah bagaimana cara Totalitasnya berbeda memenangkannya. maksudnya untuk di Jakarta. Saya kira di Jakarta saya tidak menemukan itu. Oke, dijawab Prabowo tidak nanti. misalnya berdiri bersama dengan RK bilang RK adalah terbaik, kemudian rekam jejaknya bagus dan minta warga Jakarta untuk memilih. Itu tidak dilakukan. Nanti dijawab oleh Mas Astrio soal poin itu dan juga Mas Mungkin Seno disimpan soal juga untuk kalau penghitungan ada ya. putaran kedua. Kedua nanti ya. Nanti kita akan jawab pemirsa tetaplah di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih.